Pak Taufik, seorang pria tua dari pelosok Jawa Timur, dikenal sebagai sosok yang taat beribadah dan setia menjalankan ajaran turun-temurun dari leluhurnya. Namun di balik ketekunannya, diam-diam ia dihantui oleh kegelisahan mendalam, pertanyaan tentang kebenaran Tuhan yang selama ini ia sembah tak kunjung menemukan jawaban. Hingga suatu hari, sebuah kecelakaan tragis membuatnya koma dan membawanya ke ambang batas antara hidup dan mati. Dalam keheningan alam yang tak kasat mata, ia mengalami pertemuan supranatural yang mengguncang seluruh keyakinannya. Perjalanan batinnya dimulai di sana, di ruang antara dunia dan kekekalan, saat ia menemukan cahaya yang tak pernah ia duga, kasih Tuhan yang sesungguhnya. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Semeru, hiduplah seorang pria tua bernama Taufik. Ia adalah seorang tokoh yang dikenal taat dalam menjalankan ibadah dan ajaran agamanya. Sejak muda, ia tak pernah absen menunaikan salat 5 waktu, rajin menghadiri pengajian, dan menjadi panutan bagi warga sekitar. Setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok, suara lantunan ayat suci terdengar dari suraunya yang sederhana, membelah keheningan dan membawa kedamaian bagi siapapun yang mendengarnya. Di usia senjanya, Pak Taufik lebih banyak menghabiskan waktu di surau dan kebun kecilnya, menanam sayuran dan merawat ayam. Hidupnya tenang, teratur, dan tampak bahagia di mata orang lain. Namun, ada sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan, bahkan kepada istrinya yang sudah wafat 5 tahun lalu. Sebuah keraguan kecil yang perlahan tumbuh di dalam batinnya, seperti bisikan angin yang tak pernah benar-benar reda. Setiap kali ia memandangi langit malam yang penuh bintang, atau mendengar desir angin di antara pohon pinus, hatinya bertanya, benarkah semua yang ia yakini selama ini? Benarkah jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang benar? Ia tahu pertanyaan ini terdengar seperti pengkhianatan terhadap warisan leluhur, namun ia tak mampu memungkirinya. Keraguan itu semakin menguat ketika ia menyadari bahwa, meskipun telah bertahun-tahun menjalani ritual keagamaan, jiwanya tetap terasa kosong. Doa-doa yang ia panjatkan seakan hanya sampai di langit-langit surau. Ia membaca kitab suci, namun maknanya terasa jauh. Pak Taufik mulai merasa bahwa yang ia jalani selama ini lebih seperti kebiasaan daripada panggilan hati. Ia ingat kata-kata ayahnya yang dulu selalu berkata, agama itu warisan, seperti sawah dan ladang. Tapi sekarang ia bertanya-tanya, apakah keyakinan bisa diwariskan begitu saja? Bukankah itu sesuatu yang seharusnya dicari dan diyakini secara pribadi? Desa tempat tinggalnya adalah desa yang kuat memegang tradisi. Warga di sana menjalankan agama seperti sebuah kewajiban sosial, bukan pencarian spiritual. Siapapun yang mempertanyakan ajaran agama turun-temurun dianggap sesat atau minimal sedang digoda setan. Itulah sebabnya Pak Taufik menutup rapat-rapat kebimbangannya. Ia tetap datang ke pengajian, tetap mengimami salat, dan tetap menjadi tokoh yang dihormati, meskipun di dalam hatinya badai kecil terus bergemuruh. Ia merasa seperti aktor di atas panggung, memainkan peran yang orang lain ingin ia mainkan, bukan peran yang sesuai dengan isi hatinya sendiri. Suatu malam, Pak Taufik duduk termenung di serambi rumah kayunya. Angin membawa aroma rumput basah dan suara jangkrik yang saling bersahutan. Di hadapannya, langit tampak seperti bentangan hitam tak berujung, bertabur cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ia menatap langit itu lama, sangat lama, seolah mencoba mencari jawaban dari sana. Jika engkau benar-benar ada, gumamnya perlahan, mengapa aku merasa sendiri? Mengapa aku tak merasakan kehadiran MU? Matanya basah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena duka, tapi karena hampa. Hari-hari berikutnya, keraguan itu tak kunjung surut. Ia membaca kitab suci lebih sering, mencari ayat-ayat yang bisa menenangkan hatinya. Tapi entah mengapa,
Semakin ia mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Ia mulai membandingkan ajaran agama-agama lain secara diam-diam. Ia membaca buku-buku tua milik anaknya yang dulu kuliah di kota, beberapa di antaranya membahas filsafat dan perbandingan agama. Ia merasa seperti sedang membuka jendela yang selama ini tertutup rapat, dan cahaya dari luar mulai menembus ke dalam ruang hatinya yang gelap. Anak-anak Pak Taufik sudah lama tinggal di luar kota, hanya sesekali pulang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di hati ayah mereka. Mereka tetap menganggap ayah mereka sebagai orang tua yang teguh dalam iman dan tak pernah goyah. Namun sesungguhnya, Pak Taufik sedang berdiri di tepi jurang keimanan, menatap ke dalam kedalamannya menakutkan dan tak terduga. Ia tak tahu harus melompat, mundur, atau diam di tempat. Setiap pilihan tampak menakutkan dan berisiko. Setiap kali ia merasa hendak berbicara kepada seseorang tentang perasaannya, ia mengurungkan niat. Ia takut dianggap murtad, sesat, atau lebih buruk lagi, gila. Maka ia simpan semua itu dalam diam. Namun diam itu seperti api dalam sekam. Membakar pelan-pelan keyakinan lama yang selama ini ia junjung tinggi. Ia merasa seperti seseorang yang tersesat di hutan, tanpa peta, tanpa penunjuk arah. Ia terus berjalan, tapi tak tahu kemana. Pada suatu pagi, setelah salat subuh, ia kembali duduk di serambi rumah. Sambil memegang tasbih, ia memandangi matahari yang mulai muncul dari balik pegunungan. Keindahan itu tak lagi menggetarkan hatinya seperti dulu. Ia menghela napas panjang. Apakah Tuhan hanya sebatas ritual ini? Tanyanya dalam hati. Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang belum aku pahami? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, belum ada jawaban. Namun satu hal yang pasti, perjalanan batin Pak Taufik baru saja dimulai. Sejak malam itu, Pak Taufik menjadi lebih banyak termenung. Kegiatan rutinnya tetap dilakukan, membersihkan surau, menyapu halaman, memberi makan ayam, namun jiwanya melayang entah kemana. Ia seperti orang yang hidup dengan dua dunia, satu dunia di mana ia menjadi tokoh agama yang disegani, dan satu dunia lagi di mana ia hanyalah seorang lelaki tua yang merasa hilang arah. Warga desa mulai melihat perubahan dalam sikapnya. Ia menjadi lebih diam, lebih sering melamun, bahkan sesekali terlihat menatap kosong ke kejauhan saat orang lain tengah berbincang hangat selepas salat. Suatu siang yang terik, Pak Taufik duduk di bawah pohon jambu di tepi jalan desa. Di tangannya tergenggam sebuah buku tipis berjudul Jalan Menuju Kebenaran. Buku itu ditemukan di rak tua milik anak bungsunya yang dulu gemar membaca buku lintas agama. Ia membuka lembar demi lembar, membaca dengan mata yang menyipit karena usia, namun pikirannya terbuka lebar. Kalimat-kalimat dalam buku itu mengguncang jiwanya. Di sana disebutkan bahwa Tuhan bukan hanya milik satu kaum atau satu kitab, melainkan hadir dalam banyak rupa dan cara, tergantung bagaimana manusia mencarinya. Ia merasa seolah seseorang telah berkata lantang tentang apa yang selama ini ia rasakan namun tak mampu ucapkan. Namun di tengah kegairahan batinnya mencari jawaban, tubuhnya mulai merasakan kelelahan yang tak biasa. Ia sering pusing, kadang mual, dan langkahnya mulai goyah. Anak-anaknya menyarankan agar ia ke dokter, tapi ia menolak. Ini hanya masuk angin, katanya setiap kali ditanya. Padahal hatinya tahu, bukan hanya tubuhnya yang lelah, jiwanya pun demikian. Ia mulai merasa bahwa waktunya di dunia ini mungkin tidak akan lama lagi. Tapi justru hal itulah yang membuatnya semakin bersemangat mencari kebenaran sebelum ajal menjemput. Satu sore, saat awan menggantung rendah dan angin berembus pelan, Pak Taufik berjalan sendirian menuju sawah. Ia ingin menenangkan pikirannya,
berharap keindahan alam dapat menjadi petunjuk ilahi. Namun sesampainya di tikungan jalan desa, pikirannya melayang terlalu jauh. Ia memikirkan ulang semua ajaran yang diterimanya sejak kecil, semua kisah surga dan neraka, semua perintah dan larangan yang selama ini ia taati tanpa pernah mempertanyakannya. Apakah semua itu benar? Apakah aku sudah mengenal Tuhan yang sesungguhnya? Tanyanya dalam hati. Begitu larut ia dalam lamunannya, ia tak menyadari suara klakson dari arah selatan. Sebuah mobil pick-up yang melaju cukup cepat tak sempat menghindar. Brak! Tubuh Pak Taufik terpental beberapa meter dan jatuh tak sadarkan diri. Warga yang melihat kejadian itu segera berlari mendekat. Sopir mobil panik dan terus meminta maaf, namun fokus utama mereka adalah menyelamatkan nyawa Pak Taufik. Dengan cepat, ia dibawa ke rumah sakit kabupaten. Tubuhnya bersimbah darah, tulang kakinya retak, dan kepalanya mengalami benturan cukup keras. Kabar tentang kecelakaan itu menyebar cepat ke seluruh desa. Anak-anak Pak Taufik segera pulang dari kota. Mereka menangis melihat tubuh ayah mereka terbaring kaku di ranjang rumah sakit, penuh alat bantu pernapasan. Dokter mengatakan bahwa Pak Taufik mengalami koma. Tidak ada yang bisa dipastikan selain menunggu dan berharap. Hari berganti hari, namun tak ada tanda-tanda ia akan sadar. Ia seperti tertidur dalam dunia yang tak bisa dijangkau siapapun, seolah sedang berada di antara dua alam, dunia dan akhirat. Namun di balik kesunyian itu, sesuatu terjadi dalam kesadaran Pak Taufik yang terdalam. Ia merasa seperti berada di sebuah ruang luas yang putih bersih, tanpa batas, tanpa suara, hanya cahaya yang menenangkan. Ia tak lagi merasakan tubuhnya, tak merasakan sakit, hanya damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah ruang itu, perlahan-lahan muncul sosok yang belum pernah ia lihat tapi terasa sangat akrab. Sosok itu mengenakan jubah putih, wajahnya bersinar, dan matanya menatap dengan kasih yang dalam. Pak Taufik merasa tubuhnya bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena haru. Sosok itu berjalan mendekatinya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pak Taufik tahu siapa dia. "Engkau Yesus," gumamnya dalam kesadaran yang ganjil. Sosok itu tersenyum lembut, lalu berkata, "Aku sudah lama mendengar suaramu, Taufik. Dan kini, kau ada di sini untuk menemukan jawaban yang kau cari." Pak Taufik terdiam. Ia ingin menangis, ingin berlutut, namun juga ingin bertanya banyak hal yang selama ini mengganggu jiwanya. Di hadapan sosok itu, segala egonya runtuh. Ia bukan lagi seorang tokoh agama. Ia hanyalah seorang manusia biasa yang haus akan kebenaran. Di ruang itu, waktu seakan berhenti. Pertemuan Pak Taufik dengan sosok Yesus bukan hanya sebuah pengalaman batin, tapi seperti panggilan dari dimensi lain. Ia merasa seperti sedang diperkenalkan kepada sesuatu yang selama ini tersembunyi dari dirinya, sebuah kebenaran yang bukan berasal dari doktrin, bukan dari warisan, tapi dari kasih dan pengenalan langsung. Saat itu, keraguan yang selama ini membebani jiwanya terasa seperti debu yang perlahan berterbangan, dan hanya tersisa satu hal, rasa ingin tahu yang mendalam. Begitulah, di antara hidup dan mati, di ranjang rumah sakit tempat tubuhnya terbaring tak berdaya, jiwa Pak Taufik justru sedang menjalani perjalanan spiritual yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Tragedi yang semula tampak seperti akhir, ternyata menjadi pintu gerbang menuju awal yang baru. Dan ia tahu, sejak pertemuan itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dalam kedalaman koma yang membungkus tubuhnya seperti kepompong hening, jiwa Pak Taufik bergerak melintasi batas yang tak kasat mata. Di ruang putih tanpa dinding dan langit, ia berdiri berhadapan dengan sosok Yesus, penuh cahaya, damai, dan kasih yang tak terlukiskan dengan kata. Tidak ada rasa takut,
tidak pula kebingungan, hanya kehadiran yang begitu nyata dan menghangatkan. Pak Taufik, yang dalam hidupnya belum pernah berjumpa langsung dengan iman Kristen, kini berdiri di hadapan tokoh sentralnya dan justru merasa tidak asing. Hatinya seperti mengenali cahaya itu jauh sebelum pikirannya bisa memahaminya. "Siapakah engkau sebenarnya?" tanya Pak Taufik, suaranya nyaris seperti bisikan. "Aku hanya seorang tua dari desa kecil, tak tahu apa-apa tentang MU." Yesus menatapnya dengan kasih dan menjawab, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kau telah mencariku dengan hatimu, meskipun bibirmu tak menyebut namaku." Jawaban itu membuat Pak Taufik tersentak. Ia mulai menyadari bahwa pencariannya selama ini bukanlah tanpa arah. Pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya ternyata bukan bentuk pemberontakan, melainkan undangan untuk mengenal lebih dalam tentang kebenaran sejati. Pak Taufik duduk di tanah putih yang tak memiliki tekstur, tapi terasa nyaman. Ia menatap sosok Yesus dan berkata, "Sejak kecil aku diajarkan bahwa agama adalah warisan. Kami menyembah karena itulah yang dilakukan oleh ayah kami dan kakek kami sebelumnya. Tapi semakin aku tua, aku merasa kosong. Seperti menjalani ritual tanpa jiwa." Yesus mendengarkan tanpa menyela. Di matanya, tidak ada penilaian. Hanya penerimaan yang utuh. Lalu ia berkata, "Ibadah yang dilakukan tanpa mengenal siapa yang disembah hanyalah rutinitas. Tapi pencarianmu, meski dalam diam, adalah ibadah yang sejati." Perkataan itu menghunjam hati Pak Taufik. Ia mulai menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega. "Lalu, mengapa engkau menampakkan diri kepadaku? Aku bahkan bukan pengikut MU. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya berdoa kepada MU," ucapnya terbata. Yesus tersenyum, lalu mendekat dan menyentuh pundaknya. "Karena aku tidak datang hanya untuk orang-orang yang sudah mengenal namaku. Aku datang untuk semua yang mencari dengan tulus. Kau sudah mengetuk pintu itu selama bertahun-tahun, dan kini aku membukanya." Seketika, ingatan Pak Taufik melintas satu demi satu, malam-malam saat ia bertanya kepada langit, pagi-pagi saat ia membaca ayat suci tanpa rasa, dan waktu-waktu saat hatinya hampa meski tubuhnya sujud. Semua kenangan itu terasa seperti langkah-langkah kecil menuju pertemuan ini. "Jadi, Tuhan tidak hanya ada dalam agamaku selama ini?" tanyanya pelan. Yesus menatapnya dalam-dalam. "Tuhan tidak terbatas oleh bentuk dan batas. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Aku adalah kasih yang menjangkau segala penjuru, termasuk hatimu." Pak Taufik terdiam lama. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang baru belajar mengenal dunia. "Lalu bagaimana dengan semua ajaran yang aku yakini sejak kecil? Apakah itu salah?" Ia bertanya dengan suara gemetar, seolah ketakutan telah mengkhianati para leluhurnya. "Tidak salah," jawab Yesus lembut, "tapi belum lengkap. Imanmu adalah benih, dan kini aku datang untuk menumbuhkannya menjadi pohon yang utuh. Kau tidak mengkhianati siapapun. Kau hanya melanjutkan perjalanan menuju terang yang lebih penuh." Dalam percakapan itu, waktu seolah hilang. Tidak ada jam, tidak ada hari, hanya tanya dan jawab yang mengalir bagaikan sungai bening. Pak Taufik mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian yang tidak bersumber dari kepastian doktrin, tapi dari perjumpaan pribadi dengan sang kebenaran itu sendiri. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia mencari sosok seperti ini, pribadi yang mengenal hatinya, mendengarnya tanpa menghakimi, dan menjawabnya dengan kasih, bukan ketakutan. "Apakah ini mimpi?" tanyanya suatu saat. Yesus tersenyum,
Ini lebih dari mimpi. Ini adalah anugerah. Pak Taufik tertegun. Ia tak tahu harus bersyukur atau takut. Yang ia tahu, hatinya mulai percaya. Bukan karena paksaan, bukan karena warisan, tapi karena ia melihat sendiri, merasakan sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa iman sejati bukanlah tentang ikut-ikutan, tapi tentang perjumpaan. Dalam ruang cahaya itu, Pak Taufik merasa waktunya belum habis. Ia menatap Yesus dan berkata, "Kalau aku diberi kesempatan kembali, aku ingin mengenal MU lebih dalam. Aku ingin hidup untuk MU." Yesus tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap dengan tatapan yang dalam, penuh harapan. "Kita akan lihat, Taufik. Perjalananmu belum selesai. Tapi hatimu sudah memulai langkah pertama." Dan dengan itu, ruang putih itu perlahan mulai memudar, digantikan oleh suara mesin, cahaya lampu rumah sakit, dan suara tangis anak-anaknya. Pak Taufik kembali berada dalam ruang cahaya putih itu, seperti sebuah dunia antara hidup dan mati, antara kenyataan dan keabadian. Sosok Yesus masih berdiri di hadapannya, tak berubah, tetap dengan wajah penuh kasih dan sorot mata yang menembus hingga ke dasar jiwa. Kali ini, hati Pak Taufik tidak lagi penuh kegelisahan, tapi dengan kehausannya mendalam untuk mengerti. Ia merasa seperti seorang anak yang telah menemukan guru sejati, dan tak ingin melewatkan satu pun kesempatan untuk bertanya. "Tuhan," katanya pelan, "selama ini aku hidup, tapi aku tak tahu untuk apa sebenarnya aku hidup." Yesus memandangnya dalam, lalu duduk bersila di hadapannya, mengajak Pak Taufik melakukan hal yang sama. Tidak ada upacara, tidak ada jarak. Hanya dua pribadi, pencipta dan ciptaan, bercakap seperti sahabat. Engkau diciptakan bukan untuk sekadar mengikuti perintah tanpa memahami. Hidupmu bukan hanya untuk menjalankan kebiasaan, tapi untuk mengenal dan mencintai aku secara pribadi, jawab Yesus. Pak Taufik menunduk. Ia merasa tersentuh, tapi sekaligus malu. "Lalu, apakah semua tahun-tahun ibadahku sia-sia? Aku hanya melakukannya karena takut masuk neraka." Yesus menggeleng. "Tidak sia-sia. Tuhan selalu melihat hati. Tapi ketakutan bukanlah dasar hubungan yang sejati. Aku memanggilmu bukan untuk hidup dalam rasa takut, tetapi dalam kasih. Ketika engkau taat karena cinta, bukan karena ancaman, maka itulah ibadah yang sesungguhnya." Pak Taufik merasa dadanya bergemuruh. Kalimat itu menjawab sesuatu yang selama ini mengganjal di dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa hubungan dengan Tuhan bukanlah transaksi antara pahala dan dosa, tetapi ikatan kasih antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Ia kembali bertanya, "Selama ini aku selalu berdoa dengan bahasa dan tata cara yang diajarkan turun-temurun. Tapi mengapa aku tak pernah benar-benar merasa Engkau hadir?" Yesus menjawab lembut, "Karena engkau berbicara, tapi tidak membuka hati. Engkau memanjatkan doa seperti membaca teks, bukan percakapan. Aku selalu dekat, tetapi engkau terikat oleh bentuk, bukan isi. Kini, engkau sedang berbicara dengan hati. Itulah yang aku kehendaki." Pak Taufik menangis. Ia menyadari bahwa betapa sering ia merapal kata-kata suci, tapi hatinya kosong. Kini ia merasakan hubungan itu nyata, hidup. Ia lalu berkata dengan suara lirih, "Aku bingung, Tuhan. Jika engkau benar, apakah semua orang yang tidak mengenal MU akan binasa?" Yesus menatapnya dengan mata penuh belas kasihan. "Penghakiman bukan milikmu, Taufik. Aku datang bukan untuk menghukum dunia, tetapi menyelamatkannya. Aku mengenal setiap hati,
bahkan mereka yang belum mendengar namaku. Tapi siapapun yang mengenal kebenaran dan menolaknya, itu adalah pilihannya sendiri. Kalimat itu menggetarkan Pak Taufik. Ia merasa diberi kebebasan, namun juga tanggung jawab besar. Pak Taufik mengangkat wajahnya dengan keberanian baru. Tapi Tuhan, bagaimana aku bisa tahu bahwa Engkaulah jalan yang benar? Bukankah setiap agama mengklaim bahwa hanya merekalah yang benar? Yesus menjawab dengan suara yang tenang namun tegas. Karena aku tidak datang membawa hukum, tetapi membawa kehidupan. Aku tidak hanya menunjukkan jalan, aku adalah jalan itu sendiri. Aku tidak menawarkan doktrin, aku menawarkan diriku. Aku datang ke dunia, mati bagi dosa-dosa manusia, dan bangkit agar mereka hidup dalam kebenaran. Pak Taufik merasa seperti baru pertama kali mendengar inti dari kasih Tuhan yang sejati. Ia menarik napas panjang, lalu bertanya, "Tuhan, aku sudah tua. Hidupku hampir selesai. Apakah masih ada arti bagiku mengenal MU sekarang?" Yesus tersenyum. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencintai kebenaran. Sebuah pohon yang berbuah di musim terakhir tetap memberi kesegaran. Engkau dipanggil bukan karena usia, tapi karena hatimu telah siap menerima. Banyak orang muda menolakku, tapi engkau yang tua justru mencari dengan sungguh. Itu lebih berharga dari 1000 ritual yang hampa. Percakapan itu terus berlangsung, dan Pak Taufik mulai merasa seperti sebuah bejana yang lama kosong kini diisi penuh. Ia merasa damai. Ia merasa hidup. Dan ia mulai berkata dalam hati, "Tuhan, jika aku kembali ke dunia, aku tidak ingin hidup seperti dulu. Aku ingin mengenal MU, menyembah MU, dan hidup dalam terang MU." Yesus menatapnya lama, lalu berkata, "Itu permohonan yang aku dengar. Tapi perjalananmu belum selesai. Masih ada pertanyaan yang harus kau ajukan, dan jawaban yang harus kau pahami sebelum kau kembali." Pak Taufik menunduk, lalu mengangguk. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah sebuah awal yang baru, awal dari sebuah hubungan yang tidak berdasarkan warisan, tetapi dari kesadaran dan kasih. Ia bersiap untuk melanjutkan tanya jawab itu, bukan karena ragu, tetapi karena ingin lebih mengenal pribadi yang kini membuat hatinya bergetar penuh harapan. Pak Taufik masih berada dalam ruang putih yang tak berbatas, di mana waktu seperti berhenti, dan segala keraguan dibawa angin lembut yang tak terlihat. Ia menatap Yesus yang masih duduk di hadapannya. Meski hatinya mulai menerima dan percaya, ada lapisan-lapisan dalam jiwanya yang belum selesai. Ia merasa harus menggali lebih dalam, mengajukan semua pertanyaan yang selama ini ia simpan rapat, bukan untuk membantah, tetapi untuk memahami. Ia ingin mengenal Tuhan, bukan sekadar percaya buta. "Bagaimana aku tahu bahwa engkaulah benar-benar anak Tuhan?" tanya Pak Taufik, suaranya perlahan namun jujur. "Aku diajarkan sejak kecil bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi engkau disebut anak Allah. Bukankah itu artinya Tuhan dibatasi seperti manusia?" Yesus menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Sebutan anak bukan tentang hubungan jasmani. Itu adalah lambang kasih dan kedekatan yang tak terpisahkan. Aku satu dengan Bapa. Aku datang ke dunia sebagai manusia agar manusia dapat memahami kasih Tuhan yang sejati, dan agar aku dapat menebus mereka dengan pengorbanan." Pak Taufik terdiam. Ia mulai mengerti bahwa konsep ilahi tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika manusia. "Kalau begitu," katanya kemudian, "mengapa Tuhan harus turun sebagai manusia? Tidak cukupkah Tuhan mengampuni dari surga?" Yesus menjawab, "Kasih yang sejati tidak hanya berkata, tetapi bertindak.
Aku datang bukan hanya untuk mengampuni, tetapi untuk menanggung dosa manusia, agar mereka melihat bahwa aku mengerti penderitaan mereka. Salib bukan lambang kekalahan, melainkan kemenangan atas maut. Mata Pak Taufik berkaca-kaca. Ia belum pernah mendengar tentang Tuhan yang rela menderita demi manusia. Tapi aku ini siapa, Tuhan? Lanjut Pak Taufik. Hidupku dipenuhi kebingungan, bahkan mungkin dosa. Apakah aku masih layak mengenal MU? Yesus tersenyum hangat. Justru karena engkau menyadari kelemahanmu, maka engkau layak menerima kasihku. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa yang ingin bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasihku. Tidak ada hati yang terlalu rusak bagi penyembuhanku. Pak Taufik menunduk, tangisnya pecah. Bukan tangis kesedihan, melainkan pelepasan, seakan beban bertahun-tahun runtuh begitu saja. Ia mengangkat wajahnya dan bertanya lagi, Tuhan, selama ini aku hidup dengan ketakutan. Takut neraka, takut dihukum, takut gagal. Tapi kini engkau berbicara tentang kasih. Apakah kasih MU lebih besar daripada keadilan MU? Yesus menjawab, keadilanku sempurna, tetapi kasihku melampaui pemahamanmu. Aku menanggung keadilan itu di salib agar engkau tidak harus menanggungnya. Yang aku minta darimu adalah pertobatan dan iman. Kasih bukan berarti membiarkan dosa, tetapi memberi jalan keluar darinya. Pak Taufik merasa seperti menerima air di padang gersang, setiap jawaban menyejukkan hatinya. Tuhan, katanya lagi, di dunia, banyak orang berbicara atas nama agama dan Tuhan. Tapi seringkali yang kutemui hanyalah kebencian, konflik, dan perpecahan. Bagaimana aku tahu bahwa engkau bukan sekadar bagian dari konflik itu? Yesus memandangnya penuh kasih. Manusia sering memakai nama Tuhan untuk membenarkan diri sendiri. Tapi lihatlah buahnya, apakah menghasilkan kasih atau kebencian? Aku mengajarkan untuk mengasihi musuh, untuk mengampuni, untuk menjadi terang dunia. Dimanapun engkau melihat kasih yang tulus, disitulah engkau melihat jejakku. Pak Taufik mengangguk perlahan. Jika aku kembali ke dunia, katanya pelan, aku ingin hidup bukan karena takut, tapi karena cinta. Tapi bagaimana aku bisa kuat? Dunia akan menolakku. Keluargaku mungkin akan kecewa. Apa yang harus kulakukan? Yesus mendekat dan menjawab, jangan takut. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Tidak semua akan mengerti pilihanmu, tapi kau tidak berjalan sendirian. Aku akan memberimu kekuatan melalui Roh Kudus, dan melalui firman-Ku engkau akan bertumbuh. Seketika, Pak Taufik merasakan kehangatan seperti aliran sungai mengalir ke seluruh tubuh jiwanya. Ia menatap Yesus dan bertanya, firman MU, di mana aku bisa mengenalnya? Yesus mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Pak Taufik melihat lembaran-lembaran kitab, huruf-huruf terang bersinar dari Alkitab yang belum pernah ia sentuh. Bacalah kitab suciku. Di dalamnya kau akan menemukan aku. Bukan sekadar kisah, tapi roh yang hidup. Firman-Ku adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Pak Taufik merasa seperti menemukan harta karun. Ia tahu, ini bukan sekadar teks, tetapi jalan hidup yang akan menuntunnya pulang ke sang sumber. Lalu ia berkata lirih, Tuhan, aku mulai percaya. Tapi aku masih belajar. Aku belum tahu semua ajaran MU. Yesus mengangguk, imanmu tidak dinilai dari seberapa banyak engkau tahu, tetapi dari seberapa tulus hatimu mencari. Teruslah bertanya, teruslah belajar. Aku akan menuntunmu. Pak Taufik merasa hatinya penuh.
Ia belum sepenuhnya tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tahu satu hal, ia tidak sendiri lagi. Ia telah menemukan kasih sejati, bukan dalam teori, tetapi dalam pribadi yang hidup. Dan dalam keheningan yang kudus itu, Pak Taufik tahu bahwa ia sedang dipersiapkan. Ia belum kembali ke dunia, tapi hatinya telah menemukan arah baru. Perjalanan spiritualnya belum selesai. Masih ada hal yang ingin ia katakan. Masih ada permintaan yang ingin ia ucapkan. Ia memandang Yesus dengan mata memohon, bersiap untuk melangkah ke bab berikutnya. Setelah percakapan panjang yang mengubah jiwanya, Pak Taufik duduk dalam keheningan. Tubuhnya masih terasa ringan seperti kabut, namun batinnya penuh oleh beban baru, bukan lagi beban kebimbangan, melainkan beban cinta dan kerinduan. Ia merasa seperti seseorang yang telah menemukan mutiara yang berharga dan ingin segera membawanya pulang. Di hadapannya, Yesus masih duduk, menatap dengan tatapan penuh kelembutan. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah di dalam diri Pak Taufik. Sebuah api kecil mulai menyala, keinginan untuk hidup bagi pribadi yang kini telah menjawab seluruh keraguannya. Tuhan, ucapnya lirih, aku tidak tahu apakah aku pantas meminta ini. Tapi, bolehkah aku kembali ke dunia? Yesus menatapnya lama, seakan menimbang isi hati yang tak terucap. Mengapa kau ingin kembali, Taufik? Tanyanya lembut. Pak Taufik terdiam sejenak sebelum menjawab, karena aku ingin hidup untuk MU. Aku ingin menggunakan sisa hidupku, meski hanya beberapa tahun, untuk mengenal MU, melayani MU, dan memberitahu orang-orang bahwa engkau benar adanya. Yesus tersenyum. Itu permintaan yang mulia. Tapi jalan itu tidak akan mudah. Kau tahu bahwa banyak yang tidak akan mengerti perubahan hatimu. Mereka akan mencurigaimu, menolakmu, bahkan menganggapmu sesat. Pak Taufik mengangguk perlahan, wajahnya tenang. Aku tidak takut, Tuhan. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam ketakutan yang salah. Sekarang, aku ingin takut hanya kepada MU, bukan takut karena ancaman, tapi takut kehilangan kasih MU. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melanjutkan, aku ingin mencintai MU, bukan dalam kata, tapi dalam hidup. Bukan hanya dengan ritual, tapi dengan kesaksian. Aku ingin anak-anakku tahu bahwa ayah mereka akhirnya menemukan jalan pulang. Aku ingin memperbaiki hidupku yang dulu kosong dan dipenuhi keraguan. Jika engkau berkenan, kembalikan aku. Tapi jika tidak, biarlah aku tinggal bersama MU. Air mata menetes dari mata Pak Taufik, bukan karena sedih, tapi karena harapan yang tulus. Yesus memandangnya penuh kasih, lalu meletakkan tangannya di atas kepala Pak Taufik. Engkau telah memilih bagian yang terbaik, katanya. Hatimu telah terbuka bagi kebenaran, dan aku akan menyertaimu. Aku akan memberikan kepadamu rohku untuk menuntun setiap langkahmu. Kau akan menghadapi tantangan, tapi kau tidak akan sendiri. Aku akan menaruh kata-kata di mulutmu dan kekuatan dalam hatimu. Seketika itu juga, Pak Taufik merasa seperti arus kuat mengalir dari kepala ke seluruh tubuh jiwanya, hangat, kuat, dan menyembuhkan. Ia menutup mata dan berdoa dalam hati, untuk pertama kalinya bukan dengan kata-kata yang diwariskan, tetapi dengan kata-kata yang mengalir dari cinta. Tuhan Yesus, Engkau telah menyatakan diri MU kepadaku. Aku menyerahkan hidupku kepada MU. Bentuklah aku seturut kehendak MU. Jika aku kembali ke dunia, jadikan hidupku kesaksian tentang kasih MU. Jangan biarkan aku kembali ke hidup lama. Aku ingin menjadi milik MU sepenuhnya. Doa itu sederhana,
tapi setiap kata seperti gemetar oleh ketulusan. Yesus mengangkat tangannya dari kepala Pak Taufik. "Permohonanmu telah kudengar. Saatnya engkau kembali." Dan tiba-tiba, cahaya putih mulai memudar. Ruang tanpa batas itu mulai larut, digantikan suara-suara samar, monitor, langkah kaki, bisikan-bisikan manusia. Tapi sebelum ia sepenuhnya kembali, Yesus berbicara sekali lagi. "Ingat, Taufik, kau telah mati terhadap keraguan dan hidup dalam kasih. Jangan kembali ke kegelapan. Jadilah terang." Dengan lembut, tubuh Pak Taufik mulai terasa berat kembali. Napasnya pelan-pelan menguat. Kelopak matanya mulai bergerak. Di kejauhan, suara putranya terdengar, memanggil, "Bapak! Bapak bangun!" Ia mendengar tangisan, suara dokter, dan deru kehidupan yang selama ini terasa asing. Tapi kini, semuanya terasa baru. Ia tidak kembali sebagai orang yang sama. Ia kembali sebagai seseorang yang telah berjumpa dengan sang kebenaran. Meski belum tahu bagaimana ia akan menjelaskan semua ini kepada keluarganya, atau bagaimana menghadapi dunia yang dulu ia kenal, Pak Taufik tidak gentar. Ia telah meminta kepada Tuhan sebuah kesempatan, dan Tuhan memberinya. Dan ia tahu, hidupnya kini bukan lagi tentang dirinya sendiri, melainkan tentang pribadi yang telah mengasihinya tanpa syarat. Sisa hidupnya adalah miliknya. Cahaya pagi menembus jendela ruang rumah sakit saat Pak Taufik membuka matanya. Ruangan itu terasa asing tapi penuh makna. Beberapa detik ia hanya menatap langit-langit, mencoba memahami di mana dirinya berada. Suara-suara samar menjadi nyata, suara alat medis, bisikan syukur dari anaknya, dan desahan lega dari perawat. Tapi semua itu tenggelam dalam satu kesadaran yang menggetarkan jiwanya, "Aku kembali." Ia telah diberi kesempatan kedua, dan hatinya kini bukan lagi milik yang lama. Dokter yang memeriksanya tampak terkejut. "Mukjizat," katanya singkat. "Setelah sekian hari koma, kami hampir kehilangan harapan." Tapi bagi Pak Taufik, kebangkitan itu bukan hanya mukjizat medis, itu adalah penggenapan doa yang telah ia panjatkan dalam dunia di antara hidup dan mati. Ketika dokter pergi, anak lakinya mendekat dan menggenggam tangan bapaknya dengan mata berkaca-kaca. "Bapak sadar? Kami semua takut sekali. Kami tak tahu harus bagaimana." Pak Taufik hanya tersenyum, air mata hangat mengalir di pipinya. "Nak, Tuhan Yesus baik." Ucapan itu membuat ruangan hening. Anaknya menatap bingung. "Tuhan siapa, Pak?" Pak Taufik mengangguk pelan. Ia tahu, inilah saatnya hidup barunya dimulai, bukan dengan perdebatan, tapi dengan kasih dan kesaksian. "Aku akan cerita, Nak. Banyak hal yang Bapak alami. Tapi yang pasti, Bapak telah bertemu dengannya. Ia mengubah hidup Bapak." Sang anak tampak bingung, tapi tak ingin memotong. Ia tahu, ayahnya bukan orang yang mudah bicara sembarangan. Ada kesungguhan dalam tatapan mata itu yang belum pernah ia lihat. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari pemulihan fisik, tetapi juga hari-hari kelahiran rohani. Pak Taufik mulai menceritakan pengalamannya kepada anak-anaknya, satu demi satu. Ia tak menyuruh mereka percaya, tetapi ia berbicara dengan kelembutan yang memancarkan damai. Ia membaca Alkitab, meski masih perlahan. Ia mulai belajar doa yang baru, doa yang bukan hafalan, tetapi percakapan. Doa yang membuatnya menangis dalam syukur. Setiap hari ia melangkah lebih dekat kepada pribadi yang telah ia temui dalam koma, Yesus Kristus. Perubahan itu tidak disambut semua orang dengan mudah. Sebagian saudara menjauh.
Tetangga mulai berbisik. Beberapa teman lama menganggapnya tersesat. Tapi anehnya, Pak Taufik tidak terguncang. Ia tersenyum ketika dicemooh. Ia diam ketika dipertanyakan. Ia tidak membalas, hanya melayani. Aku dulu juga tidak mengerti, katanya suatu hari kepada seseorang yang marah padanya. Tapi sekarang aku tidak bisa menyangkal apa yang telah aku alami. Aku lebih memilih kehilangan dunia daripada kehilangan damai yang telah kuterima. Hari Minggu pertama ketika ia menghadiri gereja, ia masuk dengan langkah gemetar tapi hati mantap. Bangku-bangku kayu, lagu pujian, dan khotbah dari pendeta semua terasa asing, namun tidak menakutkan. Ia tahu, ini bukan soal bangunan atau liturgi, ini soal pribadi yang kini memenuhi hidupnya. Di akhir ibadah, ketika pendeta bertanya apakah ada yang ingin menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, Pak Taufik berdiri. Dengan suara lirih, ia berkata, "Saya sudah menyerahkan hati saya kepadanya, bahkan ketika saya masih dalam koma. Hari ini, saya hanya menguatkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya." Pendeta itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Air mata banyak jemaat mengalir. Seorang bapak tua, yang hidupnya dulu penuh keraguan, kini berdiri dengan wajah bercahaya. Hari itu, Pak Taufik dibaptis. Air dingin menyentuh tubuhnya, tapi hatinya seperti terbakar oleh kasih yang meluap. Ia keluar dari kolam baptisan seperti keluar dari makam keraguannya. Ia telah mati terhadap dirinya yang lama, dan hidup bagi Kristus. Setiap hari setelah itu, Pak Taufik hidup dengan misi. Ia bukan pendeta, bukan penginjil, hanya seorang bapak tua yang ingin membagikan damai yang telah ia temukan. Ia menyambangi rumah sakit untuk menjenguk pasien yang kesepian. Ia duduk bersama pemuda-pemuda yang gelisah akan hidup mereka. Ia menjawab pertanyaan dengan kelembutan, bukan tekanan. Ia tahu, hanya kasih yang bisa membuka hati manusia, karena hanya kasih pula yang telah membuka hatinya. Beberapa tahun kemudian, tubuh Pak Taufik mulai melemah. Umurnya makin tua, tapi semangatnya tidak padam. Ia tahu bahwa waktu di dunia hanya sementara. Tapi ia tidak lagi takut mati. Ia telah melihat cahaya kekekalan dan berbicara langsung dengan Sang Kebenaran. Ketika akhirnya ia menghembuskan napas terakhirnya di rumah, keluarganya berkumpul. Ia memegang tangan anaknya dan berbisik, "Tuhan Yesus setia, jangan takut mencari Dia." Mereka yang menyaksikan kepergian Pak Taufik tahu bahwa ia tidak mati dalam kebingungan seperti dulu. Ia mati dalam damai, karena ia telah menemukan tujuan sejatinya. Hidupnya adalah kesaksian bahwa bahkan di usia tua, kasih Tuhan sanggup mengubah segalanya. Bahwa pencarian yang tulus akan selalu dijawab, dan bahwa terang sejati akan bersinar bagi siapapun yang membuka hati. Kisah perjalanan spiritual Pak Taufik menggambarkan pergolakan batin seorang pria tua asal Jawa Timur yang sejak kecil hidup dalam tradisi keagamaan turun-temurun dan menjalankan ibadah dengan tekun, namun perlahan mulai merasakan kehampaan dan kebimbangan akan ketuhanan yang ia anut. Pencarian jawabannya berujung pada sebuah tragedi ketika ia tertabrak mobil saat sedang melamun dan kemudian koma. Dalam keadaan koma itulah, Pak Taufik mengalami pengalaman supranatural yang membawanya berhadapan langsung dengan Yesus Kristus, yang dengan kelembutan dan kuasa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam yang selama ini mengusik hatinya, tentang kebenaran, kasih, pengampunan, dan tujuan hidup. Percakapan spiritual yang berlangsung panjang itu menyentuh dasar jiwanya dan menggantikan keraguannya dengan damai yang tak terlukiskan. Ia kemudian memohon untuk diberikan kesempatan hidup kembali agar dapat mengenal dan melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Permohonannya dikabulkan, dan ia terbangun dari koma dengan semangat baru, meski harus menghadapi penolakan dari lingkungan sekitar.
Namun, kasih yang telah ia alami menjadi kekuatan baginya untuk tetap teguh dalam iman. Ia memilih untuk dibaptis dan menjalani sisa hidupnya dengan kesaksian hidup yang penuh kasih, pelayanan sederhana, dan damai sejahtera yang nyata, hingga akhirnya meninggal dalam keyakinan dan pengharapan akan kehidupan kekal. Kisah ini adalah kesaksian bahwa pencarian yang tulus akan selalu dipertemukan dengan kebenaran, dan bahwa kasih Kristus sanggup menyentuh dan mengubahkan siapa saja, tak peduli setua atau seberapa bingungnya mereka ketika mulai mencari.